Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Kamis 14 Januari 2021. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dua bangun ruang sekaligus, yaitu 5 segi 4 dan 5 segi 3. Ini tidak terlalu banyak nanti materinya ya. Ikuti pembelajarannya dengan baik. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita awali dulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang Kau berikan pada kami, atas istirahat malam tadi, sehingga pagi hari ini Engkau bangunkan kembali kami dengan badan yang segar, dan pagi ini kami siap untuk mengikuti pembelajaran. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, buka pikiran kami, singkirkan segala keinginan untuk bermain, sehingga kami sungguh dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk materi pelajaran, kita melihat dulu kompetensi dasarnya. Baik, kompetensi dasarnya masih sama, KD 3.4, menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. KD 4.4 membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana. Adapun indikatornya, memahami benda-benda sekitar yang berbentuk 5 segi 4 dan 5 segi 3. Menjelaskan sifat-sifat bangun 5 segi 4 dan 5 segi 3. Menggambar bangun 5 segi 4 dan 5 segi 3. Memberi nama pada komponen-komponen bangun 5 segi 4 dan 5 segi 3. Tujuan pembelajarannya, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan 3 benda sekitar yang berbentuk 5 segi 4 dengan benar. Menyebutkan benda sekitar yang berbentuk 5 segi 3 dengan benar. Menyebutkan sifat-sifat 5 segi 4 dengan benar. Menyebutkan sifat-sifat 5 segi 3 dengan benar. Dapat menggambar 5 segi 4 dengan benar, dapat menggambar 5 segi 3 dengan benar, dapat memberi nama 6 komponen pada 5 segi 4 dengan benar, dapat memberi nama 4 komponen pada 5 segi 3 dengan benar. Berikutnya, Ibu akan tunjukkan benda-benda di sekitar kita atau dalam kehidupan kita yang berbentuk 5 segi 4 dan 5 segi 3. Nah, kita akan mulai dengan yang 5 segi 4. Nah, ini ada gambar apa ini ya? Ini adalah gambar piramida. Piramida ini adanya di Mesir ya. Bentuknya 5 segi 4. Nah, ini makanan ini ya, sering kita temui, ini namanya kue Bugis ya. Bentuknya juga 5 segi 4. Kemudian ini, nah atap rumah pun ternyata ada yang bentuknya 5 segi 4. Nah kemudian Ibu hanya punya satu contoh bangun 5 segi 3. Ini kemasan permen coklat ya, bentuknya 5 segi 3. Baik anak-anak, kita akan melihat bangun 5 segi 4, perhatikan bangunnya ya. Ini, lalu ini 5 segi 3. Nah, perhatikan ada perbedaannya. Di sini namanya segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4, dan ini segi 3 karena alasnya berbentuk segi 3. Baik, kita lanjutkan dengan ciri-ciri atau sifat bangun 5 segi 4. Nah, kita akan melihat dari titik sudut
rusuk, dan sisi limas. Perhatikan titik sudutnya ada 5, berarti kan ada 5 hurufnya di sini ya. Ini namanya titik sudut ya. Kemudian rusuknya ada 8. Sudah ada namanya, tinggal kita lihat saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian sisinya ada 5 ya. Sisi alasnya ini berbentuk segi 4 ya. Kemudian sisi yang tegak ini ada 4 berbentuk segi 3. Berikutnya diagonal bidang ya. Diagonal bidang ini ada pengertiannya, suatu garis miring yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan pada suatu bidang. Ini bidangnya. Nah, ini garisnya miring ya, menghubungkan 2 titik sudut. Di 5 segi 4 ini ada 2 diagonal bidang atau diagonal sisinya. Nah, berikutnya ini bidang diagonal ya. Pengertiannya, bidang yang dibentuk dari diagonal alas dan 2 rusuk limas ya. Ini rusuknya. Nah, ini alasnya. Ini ya. Ini yang warnanya ini, kemudian yang warnanya berbeda ini. Jadi ada 2 diagonal bidang untuk 5 segi 4. Ya. Nah, kita akan lanjutkan. Ciri-ciri atau sifat bangun 5 segitiga ya. Kalau 5 segitiga ini ciri-cirinya hanya 3 saja, yaitu mempunyai 4 titik sudut ya. Ini ada A, B, C, dan T. Kemudian sisinya ada 4, semua berbentuk segitiga. Ini yang alas nih yang berwarna ya. Kemudian yang tegak 1, 2, dan 3 belakang sana. Jadi seluruhnya ada 4. Rusuknya ada 6 ya. Kita hitung yang alas dulu. 1, 2, 3. Yang tegak 4, 5, 6. Ini ciri-ciri dari 5 segitiga. Nah, sekarang kita akan menamai bangun 5 segi 4 ya. Kalau tadi baru kita menyebutkan ciri-cirinya, sekarang kita akan mencoba menamai. Nah, ini ada gambar 5 segi 4 yang sudah ada huruf-hurufnya. Jadi kita menamai bangun ini dengan huruf-huruf yang ada. Nah, perhatikan nama bangun 5 segi 4 T, A, B, C, D. Anak-anak, ada beberapa dari kalian yang menuliskan nama bangun hanya nama bangun, misalnya yang awal itu nama bangun balok, nama bangun kubus. Nah, ini ada namanya, hurufnya ya, disebutkan. Kemudian rusuknya, perhatikan rusuknya, garis ini ya. Rusuknya kita lihat yang alas dulu, AB, BC, CD, DA. Lalu yang tegak AT, BT, CT, DT. Kemudian sisinya ya, perhatikan sisi alasnya kita namai A, B, C, D. Kemudian sisi tegaknya, supaya nanti anak-anak itu tidak bingung, coba kita urutkan ya. Kita urutkan itu maksudnya hanya untuk mempermudah aja. A, B, T. Mau dari T, A, B juga nggak masalah. Hanya supaya nanti tidak ada yang terlewatkan. A, B, T. Lalu B, C, T. C, D, T. Kemudian sisi yang sini A, D, T ya. Kemudian titik sudutnya adalah yang di pojok-pojok ini
A, B, C, D, T. Nah, ini ya. Kemudian kita akan melihat diagonal sisi atau bidang. Perhatikan diagonal sisi, kita hanya melihat bagian alasnya saja ya. A, C, B, D. Kemudian bidang diagonalnya, perhatikan ini namanya bidang, jadi kita hubungkan ya, A, C, T ya, membelah ya. Kemudian B, D, T. Nah, ini bidang ya, bidang diagonal. Nah, itu penamaan bangun 5 segi 4 sampai pada bidang diagonal. Berikutnya, kita akan memberi nama untuk bangun 5 segitiga. Ini bangunnya, kita akan beri nama, perhatikan ya. Nama bangunnya adalah 5 segitiga T, A, B, C ya. Kemudian rusuknya adalah, kita lihat dulu dari alas ya, A, B, B, C, C, A. Lalu yang tegak AT, BT, CT. Kemudian sisinya, kita lihat alasnya dulu, A, B, C. Kemudian yang tegak A, B, T, B, C, T, C, A, T. Titik sudutnya ada A, B, C, T. Ini paling mudah ini ya. Nah, ini penamaan bangun 5 segi 4. Jadi, nama bangunnya, rusuknya, sisi, dan titik sudutnya dinamai dengan huruf-huruf yang ada pada gambar. Baik anak-anak. Nah, karena kita sudah mempelajari bangun 5 segi 4 dan 5 segi 3, maka kalian akan mengerjakan latihan soal. Ada 2 latihan soal ya. Yang pertama ini latihan soal untuk bangun 5 segi 4 ya. Apa saja yang akan kalian kerjakan nanti? Perhatikan. Ini nanti digambar di buku, kemudian tuliskan nama dari komponen-komponen di bawah ini ya. Ada nama bangunnya, rusuknya, sisinya, titik sudutnya, diagonal sisinya, bidang diagonalnya. Nanti ditulis rusuknya berapa, sisinya berapa, titik sudutnya berapa, diagonal sisi berapa, bidang diagonalnya berapa. Lalu namanya, supaya kalian nggak kurang ya. Kalian tulis rusuk misalnya rusuk 6, hanya 4 nanti yang ditulis, kalau nggak dituliskan jumlahnya ya. Oke. Yang kedua, latihan 2, ini ada gambar bangun 5 segitiga, lalu apa yang harus kalian kerjakan? Perhatikan ya. Kamu gambar kembali pada bukumu, lalu tuliskan nama dari komponen-komponennya ya. Ada nama bangun, kemudian rusuk berapa ya, namanya apa, sisinya berapa, namanya apa, titik sudutnya berapa, namanya apa. Begitu anak-anak ya, cukup jelas ya. Oke. Nah, ini materi kita sudah selesai anak-anak. Antara 5 segi 4 dan 5 segi 3 yang membedakan adalah utama itu adalah bentuk alasnya ya. Bentuk alasnya kalau 5 segi 4 itu bentuk alasnya berbentuk segi 4. Kalau 5 segi 3 berbentuk segitiga. Kemudian berapa banyak komponennya itu antara 5 segi 4 dengan 5 segi 3 itu
lebih banyak 5 segi 4. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan dengan baik. Kerjakan soal-soal dengan teliti. Untuk huruf-hurufnya nanti tolong disesuaikan urutannya ya. Baik anak-anak, kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini Tuhan. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami resapkan dalam pikiran kami, sehingga kami dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas kami dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Ibu mohon semua tugas sesegera mungkin dikerjakan supaya nanti tidak bertumpuk ya. Ibu yakin dan percaya anak-anak tentu ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Sampai jumpa kembali pada PJJ selanjutnya.